Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menayangkan video konflik antara Pulau Sipadan dan Ligita. Perkenalkan, nama saya Pradipa Manggala. Nama saya Anggi Lolita. Nama saya Destia Nabil. Saya Rizky Ferdian. Saya Edi Kurnia Mahidi. Saya Egalino Alfigo. Saya Muhammad Rasid. Pulau Sipadan dan Ligita terletak di Selat Makassar di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah. Pulau Sipadan merupakan pulau karang yang terbentuk dari aktivitas terumbu karang di atas puncak gunung bawah laut, terletak sekitar 35 km di lapas pantai timur Sabah, Malaysia, dengan dikelilingi oleh perairan yang sangat jernih dan memiliki keragaman hayati laut yang tinggi, menjadikannya salah satu lokasi selam terbaik di dunia. Serta pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang curam yang turun langsung ke laut dalam, sehingga arus laut di sekitarnya cukup kuat. Pulau Ligitan merupakan pulau kecil dengan ekosistem hutan bakau dan pantai berpasir putih, berlokasi sekitar 21 km dari Pulau Sipadan dan lebih dekat ke daratan Java, Malaysia. Pulau ini tidak berfungsi secara permanen dan lebih sering digunakan sebagai tempat persinggahan nelayan. Tidak memiliki terumbu karang yang benar seperti Sipadan, tetapi masih memiliki perairan yang kaya akan biota laut. Rizal, kita tidak bisa mengabaikan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan itu merupakan wilayah dari Belanda. Ayo, meskipun begitu, perjanjian pada 1981 dengan jelas menunjukkan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari administrasi Malaysia. Kami telah mengelola dan melestarikan pulau itu sejak lama. Namun pengelolaan bukanlah dasar hukum yang kuat. Kami memiliki bukti bahwa kedua pulau tersebut tidak pernah menjadi bagian dari Kesultanan Sulu. Tapi Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pelindungan atas kedua pulau itu milik Malaysia. Itu menunjukkan bahwa argumen kami tentang penduduk lebih efektif dan akurat. Keputusan itu bersifat mengikat. Tapi kami berhak untuk mengajukan protes diplomatik. Kami menghargai perjuanganmu itu. Namun kenyataannya Malaysia telah melakukan banyak pengembangan di sana, menunjukkan komitmen kami terhadap kawasan tersebut. Kalau aku sih setuju dengan pentingnya pengembangan, tapi mari kita ingat bahwa sejarah dan bukti hukum harus menjadi dasar utama dalam setiap klaim. Sejarah itu memang penting, tapi kita juga harus melihat ke depan dan bekerja sama untuk menjaga kawasan demi kepentingan bersama. Rizal, kita perlu membahas bukti sejarah yang jelas berdasarkan perjanjian 1981 antara Inggris dan Belanda. Pulau Sipadan dan Ligitan seharusnya menjadi bagian dari Indonesia. Ayu, saya menghargai pendapatmu, tapi perjanjian pada 1981 justru menyatakan bahwa Malaysia memiliki hak atas kedua pulau tersebut. Namun Zal, sejarah mencatat bahwa kedua pulau ini tidak pernah dimasukkan ke dalam peta Malaysia pada tahun 1969. Klaim baru muncul setelah kami berunding untuk menetapkan batas daratan benua. Tapi kita juga tidak bisa melupakan fakta bahwa Inggris lebih dulu melakukan pengembangan di sana. Mereka membangun mercusuar di Ligitan pada tahun 1900 dan yang menunjukkan bahwa pulau tersebut sudah dikelola oleh Inggris sebelum Malaysia merdeka. Itu benar. Mercusuar itu tidak berarti bahwa Inggris memulai pulau tersebut itu untuk Malaysia. Sebaliknya, Indonesia adalah penerus Belanda yang memiliki hak atas pulau-pulau ini berdasarkan peta lamanya. Peta-peta itu tidak cukup kuat. ISJ telah memutuskan pada tahun 2002 bahwa kedaulatan atas pulau Sigitan-Ligitan adalah milik Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada bukti otentik dan praktik di lapangan. Saya mengerti keputusan ICJ, tetapi banyak yang melakukan prosesnya. Bukankah kita seharusnya mencari solusi
damai dan saling menghormati hak masing-masing negara. Tentu saja. Tapi kita juga harus menghargai keputusan hukum internasional. Mari kita fokus pada kerjasama di bidang lain daripada terus berdebat tentang masa lalu. Jadi kamu tahu tentang bertahannya Pulau Sipadan dan Ibutan di Indonesia dan Malaysia? Ya, aku pernah mendengarnya. Itu dimulai sejak tahun 1967 ya. Benar, masalah ini muncul karena ketidakjelasan batas wilayah yang ditetapkan oleh Inggris dan Belanda pada masa kolonial. Setelah kedua negara merdeka, klaim atas pulau-pulau itu tidak jelas. Lalu bagaimana proses penyelesaiannya? Setelah bertahun-tahun tanpa hasil, Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional pada tahun 1997. Dan keputusan ICJ pada tahun 2002 menyatakan bahwa Malaysia berhak atas kedua pulau tersebut, Pak. Tepat sekali, meskipun Indonesia mengklaim berdasarkan perjanjian kolonial, ICJ lebih mengedepankan bukti penguasaan yang dilakukan Malaysia di pulau-pulau itu. Menarik sekali. Ini bukan hanya masalah tanah, tapi juga identitas dan warisan budaya kedua negara. Persis, sengketa ini mencerminkan bagaimana sejarah dan politik saling berinteraksi dalam menentukan wilayah. Sidang Mahkamah Internasional untuk kasus penyelesaian Pulau Sipadan dan Ibutan antar Indonesia dan Malaysia kini dibuka. Kami akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Silakan pengacara Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Kami mengajukan klaim berdasarkan perjanjian kolonial antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891 yang menunjukkan bahwa Pulau Sipadan dan Ibutan adalah bagian dari wilayah kami. Kami memiliki bukti sejarah yang kuat mengenai penguasaan pulau-pulau tersebut oleh Sultan dulunya. Terima kasih. Sekarang pengacara Malaysia silakan. Yang mulia, kami memastikan berdasarkan prinsip politik kerajaan. Malaysia telah melakukan administrasi yang jelas dan konsisten atas kedua pulau tersebut sudah tahu disebut sebagai pulau. Bukti ini menunjukkan bahwa kami memiliki hak yang besar atas kedua pulau ini. Baik, sekarang kami akan melanjutkan sesi argumentasi. Dan setelah mendengar semua argumen, kami akan melakukan evaluasi melalui mendalami terhadap bukti yang diajukan. Sidang kembali dibuka untuk pengumuman keputusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak, Mahkamah Internasional memutuskan dengan suara 16 berbanding 1 bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ibutan adalah milik Malaysia. Yang Mulia, kami menghormati keputusan ini. Kami masih tidak puas dengan Terima kasih Yang Mulia. Kami berharap putusan ini dapat membawa stabilitas dan kerjasama antara kedua negara tersebut. Keputusan ini bersifat final dan mengikat
bagi kedua pihak. Sidang ditutup.